Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya rahmanu ya rahim. Allahumma ja'al a'malana kulluha salihah wa liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi nasiba. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kemarin kita membahas bab tentang kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Kita sudah menyelesaikan hadis yang pertama tentang babus shalah, hadis ke-24 tentang amalan yang paling utama yang kemudian diurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ketika Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kemarin sampun kita uraikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, yang paling utama adalah melaksanakan salat tepat pada waktunya atau di awal waktu. Qultu tsumma ayyu? Abdullah bin Mas'ud bertanya selanjutnya, lantas apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qultu tsumma ayyu? Lantas apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kesempatan yang lalu Bapak dan Ibu kami sampaikan kenapa ada 3 urutan ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada skala prioritas amal. Amal personal yaitu melaksanakan salat. Amal sosial, amal kaitannya dengan orang lain adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kepada orang lain secara umum kita harus berbuat baik, maka yang paling layak merasakan kebaikan kita yang pertama adalah orang tua. Baru yang ketiga, amalan yang paling utama yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad dalam konteks berperang. Kenapa? Ini adalah kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang harus diusung. Kalau sudah diserang, maka tidak ada amalan lain. Yang paling utama adalah berjihad, memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Maka sore ini Bapak dan Ibu, maghrib ini kita akan melanjutkan hadis ini dalam pembahasan hadis yang berikutnya. Bab yang hadis yang ke-25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyata qalat, ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliyal fajr, melaksanakan salat berjamaah subuh, fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, maka hadir dalam salat subuh berjamaah ini sebagian dari kaum muslimat, mutalaffi'atin bimurutihinna, yang para muslimat yang hadir di kesempatan sholat subuh ini, mereka menutupi tubuhnya dengan kain-kain penutup. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian para muslimat ini pulang menuju rumah mereka masing-masing. Ma ya'rifunna ahadun minal ghalas,
yang mana ketika mereka pulang ini tidak ada satupun yang mengenali wajah satu sama lain di antara mereka, tidak bisa diidentifikasi karena semuanya menutup diri dengan kain penutup. Ini siapa, itu siapa, minal ghalas, karena masih samar-samar atau remang-remang. Kami ulangi, Ibunda Aisyah meriwayatkan satu riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Ibunda Aisyah menyampaikan, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliyal fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjidun Nabawi. Fatashhadu ma'ahu nisa'um minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihinna. Maka hadir dalam sholat berjamaah subuh ini para muslimah yang mereka hadir dengan kain penutup yang menutupi tubuh dan wajahnya masing-masing. Tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang menuju rumah masing-masing. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengidentifikasi ini siapa, itu siapa. Kenapa? Karena semua menutupi dirinya dengan kain dan kondisinya masih ghalas. Ghalas itu samar-samar. Ghalas itu samar-samar. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Basam kemudian menyampaikan bahwa tadzakkara Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah di dalam riwayat ini menyampaikan anan nisa as-sahabah, bahwa istri-istri para sahabat atau para sahabiyat kunna yakhtalifna bi aksiyatihinna, bahwa mereka itu menutupi dirinya atau menutupi tubuh dan wajahnya dengan kain. Wa yashhadna salatal fajri ma'an nabi, dan mereka berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat subuh bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarji'na ba'da salati ila buyutihinna, kemudian tepat selesai salat mereka bersegera pulang ke rumah masing-masing. Wa qad ikhtalatad dhiya'u bidzalam, dalam kondisi cahayanya samar-samar antara terang dan gelap. Samar-samar. Remeng-remeng kalau bahasa kita. Remeng-remeng. Illa, kecuali annan nadhira ilaihinna ya la ya'rifunna, justru tersebab karena masih samar-samar dan remang-remang inilah orang-orang yang memandang mereka pandangannya kabur, sehingga tidak bisa mengidentifikasi dengan detail ini siapa, itu siapa. Liwujudi baqiyati dzalamil mani'ati min dalik, karena masih ada sisa-sisa gelap yang menutupi atau menjadi penghalang pandangan untuk melihat mereka. Taib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekarang posisinya ketika kita membaca Kitabus Shalah, kita sedang berada pada pembahasan tentang salat. Maka salat yang pertama dibahas di dalam hal ini adalah salatu subuh. Apa itu subuh? Subuh? Subuh itu nama lain dari fajar. Maka kalau kemudian dikatakan salat sunnah qobliyah subuh, itu disebut dengan sholat sunnah fajar, bukan sholat fajar. Karena kalau disebut dengan sholat fajar berarti dia sholat subuh. Kenapa? Bapak dan Ibu, subuh, kalau kita bicara fajar, fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah fajar pertama yang terbit dalam posisi semburat cahayanya seperti ekor serigala. Ini pengertian para ulama. Maksudnya semburat cahaya ketika ini adalah garis ufuk. Maka fajar kadzib atau fajar pertama itu biasanya dijadikan patokan untuk adzan pertama. Adzan pertama bukan adzan subuh, tapi adzan untuk qiyamul lail. Itu adalah ketika fajarnya menyingsing.
fajarnya muncul, tapi masih fajar kadhib. Kenapa? Karena semburatnya ke atas. Gini. Masih semburat satu titik ke atas. Seperti ekor rubah. Jenengan tahu serigala atau rubah? Ekornya ke bawah atau ke atas? Kalau dia sedang berlari dan berjalan, ekornya ke atas. Maka di sini dikatakan namanya fajar kadhib seperti ini. Ini fajar kadhib. Fajar kadhib ini adalah masih dalam konteks waktu untuk melaksanakan qiyamul. Nah, kita tulis qiyamul lail ya. Oke. Tapi ada tapinya. Bagaimana dengan waktu subuh? Subuh itu fajarnya ke atas. Ini waktu awal ya. Kemudian berlalu, kemudian menjadi fajar sodik. Fajar sodik itu adalah waktu subuh. Kalau kita bahasakan begini. Kenapa? Ketika cahaya, semburat cahaya matahari itu sudah terbit dengan rata. Terbitnya rata, bukan memancar ke atas, tapi semburatnya hampir rata begini. Full di garis batas garis ufuk. Ini namanya fajar sodik. Fajar sodik itu kayak begini. Ini baru menandai masuknya waktu subuh. Sudah nggih? Nah, maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya adalah mana yang lebih afdal untuk sholat subuh? Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu kalau sholat subuh itu menyelesaikan sholat subuhnya masih remang-remang, sehingga ketika para muslimah yang ikut hadir dalam sholat subuh, di sini sebenarnya menentukan juga apakah seorang muslimah boleh sholat ke masjid. Ini hadisnya boleh. Tapi kalau ditanya di manakah tempat sholat yang terbaik bagi seorang wanita? Di rumah. Hukum itu hukum asal begitu. Hukum asalnya tidak salah, tidak diubah. Itu hukum baku, hukum asal. Tetapi kalau kemudian tidak digunakan, kemudian dia berangkat ke masjid, boleh atau tidak? Boleh. Di dalam hadis ini ada satu klasifikasi bahwa para sahabiat, para nisa'us sahabah, para sahabat-sahabat yang putri, para muslimah atau istri-istrinya para sahabat itu kalau ke masjid muttalafi'atin bimurutihinna. Mereka itu menutupi dirinya dengan penutup yang proper. Bukan cul-culan. Walaupun itu di remang-remangnya malam, mereka masih menutupi diri. Sehingga ketika sholat subuh yang dimulai dengan fajar sodik, ini masih gholas. Kalau kita bicara kemudian ada fajar sodik, ada fajar kadhib, ini qiyamul lail subuh, saya hapus gitu. Untuk sholat subuh Bapak dan Ibu ada dua ketentuan di dalam syar'i. Yang pertama adalah gholas. Gholas. Yang kedua adalah isfar. Gholas itu gelap. Isfar itu remang. Remang tapi cenderung terang. Saya ulangi ya. Ini posisinya ada gholas, gelap, masih gelap. Jadi kan kalau sholat subuh niku gelap napa semu terang? Kalau adzan subuh itu masih gelap atau semu terang? Masih gelap. Itu namanya gholas. Sedangkan isfar itu adalah ketika matahari sudah agak menyingsing, ketika cahaya sudah mulai menapaki cakrawala begitu bahasanya. Jadi sudah remang-remang, lebih condong kelihatan. Itu namanya isfar. Pertanyaannya, kalau kemudian waktu subuhnya di sini, ketika ini garis ufuk, kemudian fajarnya sudah merata begini. Kenapa merata yang tengah agak lebih tinggi? Karena posisinya bulat, sehingga ketika tengah agak tinggi, pinggirnya mengecil, condong gitu kan. Posisinya adalah hari ini, apa itu Pak Bu?
Saya takut ini udah waktu isya tiba-tiba ini. Ternyata posisi ini sekarang kemudian ditarjih. Sebentar nggih, ditarjih. Setahu saya kayaknya masjid ini pakai itu. Makanya komatnya mundur panjang sekali. Saya kalau lewat masjid yang lain sudah selesai sholat itu. Masjid sini belum komat. Kenapa? Karena kayaknya Pak Joko mengambil yang aman gitu. Adanya ikut yang umum, tapi komatnya dimundurin 8 menit. Betul Pak? Betul. Adanya mundur 8 menit. 8 menit. Jadi kan Muhammadiyah, Pak? Pendiri pertama Muhammadiyah. Oh, siap. Betul, nggak ada masalah. Kan kita menghargai pendapat ya. Pak Joko, ngapunten loh. Ini kita dudukkan dengan hukum fikih. Wah, ini saya dikomplain habis ini nanti. Waktu sholat, Bapak dan Ibu, tolong dicatat. Waktu sholat itu kaitannya dengan falakiyah. Falakiyah itu dengan matahari, bukan dengan bulan. Waktu sholat. Tapi perpindahan hari itu dengan bulan. Kenapa? Ketika menandakan masuknya bulan yang baru, kita selalu ribet. Ada yang ru'yatul hilal, ada yang hisab, ada yang bla bla bla. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang yang dilihat bulan. Dan positioningnya bisa kelihatan dan nggak kelihatan. Tetapi kalau waktu sholat itu pakainya falakiyah syamsiah namanya. Kaleidoskop matahari. Dan itu sudah baku. Makanya untuk waktu sholat nggak diutik-utik. Betul kan? Bahkan para ulama merumuskan dengan nama waktu sholat abadi. Dengan toleransi 2 menit. Tolong dicek. Semua waktu sholat abadi ada toleransi 2 menit. Betul kan? Toleransi 2 menit. Itu sebagai bagian kehati-hatian para ulama. Artinya mereka tidak memutuskan baku mati, enggak. Tetapi ada bagian dari toleransi 2 menit. Ini poin. Baik. Bagaimana yang terjadi Bapak dan Ibu? Falakiyah syamsiah ini kemudian bisa ditentukan. Karena posisi matahari itu bisa dihitung dengan baku. Tidak ada kaitannya terbit tapi ketutup mendung, itu enggak ada. Jadi udah jelas begitu. Waktu sholatnya baku, maka ada waktu sholat abadi. Sehingga para ulama sudah merumuskan itu sejak zaman dahulu. Baru kemudian di zaman kekinian inilah kemudian banyak kajian yang kemudian menentukan bahwa waktu sholat subuh itu kecepatan. Tarjih PP Muhammadiyah menyatakan bahwa waktu sholat subuh kita kecepatan plus 8 menit. Makanya pakai PP Muhammadiyah mundur 8 menit. Kalau harusnya ini subuh jam berapa ini? Ini 4.33 ini yang asli atau yang udah dimundurkan? Udah ditambah 8 menit. Berarti 4.25 ya? 4.25. Jadi yang asli 4.25 ini udah ditunggu 8 menit. Dimundurkan 8 menit. Oke. Nggak ada masalah. Kita catat. Tetapi pakai kajiannya Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi namanya. Dengan tim Kiblati yang hari ini masih digawangi oleh Al-Ustadz Agus Hasan Basori. Beliau di Malang, kemarin kami sempat sowan kepada beliau. Ini menyatakan bahwa waktu sholat kita kecepatan 30 menit. Ya, Malang. Kalau tarjih PP Muhammadiyah plus 8. Kalau Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi plus 30. Berarti kita cek. Kalau subuhnya harusnya 4.25. Ini kan di sini udah ditambah 8. Udah ditambah 8 berarti 4.33. Aslinya 4.25 pakai mazhabnya beliau ini berarti plus 30. Berarti harusnya 4.55. Oke. Sebentar, akan saya sampaikan biar jenengan tidak bingung kenapa. Saya sampun nggih. Sebenarnya kata kuncinya itu ada di sini. Ada di istilah gholas atau isfar. Kenapa? Karena sejatinya igholas dan isfarnya bukan di awal waktu subuh, tapi ketika selesai sholat subuh. Saya ulangi ya. Titik condong awalnya bahwa baik yang plus 8 atau plus 30, ini kan mengatakan karena masih terlalu dini, terlalu malam. Terlalu malam. Bahkan mereka membuktikan di beberapa titik. Karena memang ketika waktu subuh kita 4.25, itu ketika dilihat di ufuk timur, itu memang belum sempurna. Cuman permasalahannya, tambah 1 detik atau tambah 1 menit itu semakin
Semakin tinggi. Bagaimana kalau ditambah 8 menit? Posisi matahari mau terbit, Bu, Pak. Jenengan pernah lihat matahari terbit dan matahari terbenam? Sunrise dan sunset pernah melihat? Posisi terbit dan terbenamnya matahari di garis ufuk ini, terbit ke atas atau terbenam ketika badan matahari ini menyentuh titik ufuk begini, dari bawah ke atas, kebalik. Nih, dari sini. Gini, ini dari bawah ke atas, ini ketika terbit, atau ketika tenggelam dari atas ke bawah. Nah, ini kan, Bapak dan Ibu tolong dicatat, proses terbit sempurna dari matahari di bawah ufuk sampai naik di atas ufuk, atau terbenam sempurna dari atas ufuk kemudian tenggelam sempurna, itu hanya memerlukan waktu 47 detik. Sebentar atau lama? 47 detik. Para penikmat sunrise dan sunset akan tahu ini. Ada yang mengatakan 47, ada yang mengatakan 52. Tetapi yang dikuatkan yang 47 gitu. 47 detik. Jenengan kalau melihat di garis pantai itu, kalau ada tenggelam, cek aja. Pakai watch. Pakai stopwatch kalau nggak percaya. Mulai dia turun, tek. Itu hanya 47 detik sampai habis. Atau sunrise juga sama. Tunggu aja. Ketika mulai dia muncul semburat dan dia naik, tek. Coba. Hanya 47 detik. Berarti plus 1 menit saja sudah menentukan, betul kan? Kalau kemudian dia plus 8, semakin tinggi. Plus 30, kita tidak dalam posisi menyalahkan, tapi kita berbicara ilmu ini posisinya. Dan kita menghargai semua bahwa ini adalah upaya terbaik dari Tarjih PP Muhammadiyah, dan ini juga upaya terbaik dari Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairi dengan tim Kiblati waktu itu namanya, untuk menentukan supaya subuh kita nggak kecepatan begitu. Tapi apakah kemudian ketika kita pakai tauqitul amah, waktu sholat subuh yang dimaksud oleh para ulama dengan waktu sholat abadi, apakah itu kecepatan? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis ini Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat, dihadiri oleh para muslimah sampai selesai. Kemudian para sahabiyah, para sahabat yang putri itu pulang, ora dikerteni. Pertanyaannya, peteng nopo padang? Bahasa kalau enggak peteng minimal remang-remang. Berarti kalau remang-remang, mana yang dipakai? Mana yang dipakai? Bisa jadi yang ini atau yang ini. Kalau yang ini, sudah. Kalau kemudian dikaitkan dengan hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh itu beliau membaca minimal 100 ayat. Beliau membaca 100 ayat, mi'un namanya, ayat-ayat yang 100 ayat begitu. Kalau beliau membaca 100 ayat, dalam konteks kita sambungkan dengan hadis ini, tapi pulang masih remang-remang, itu di sini atau di sini? Gimana? Di sini atau di sini? Baik, sampun nggih, saya akan sampaikan ini posisinya pangapunten nyuwun izinnya kita dudukkan dengan adil. Bapak dan Ibu, ada yang pernah ke Turki? Sebentar, jujur. Ada yang pernah ke Turki yang angkat tangan? Mas Aksel? Belum pernah? Turki nggak pernah? Karena kalau ada yang pernah ke Turki nanti kena kasus. Akan dapat posisi kasusnya. Belum ada? Bapak-bapak yang di luar, ibu-ibu yang di luar? Tayyib, jenengan kalau ke Turki, azan subuh dengan iqamah itu bisa 1 jam 15 menit. Azan subuh sampai iqamah itu bisa 1 jam, bahkan 1 jam 15 menit. Jadi azan subuhnya bisa jam 4.25. Itu azan, memang azan, gelap. Tapi iqamah subuhnya bisa jadi baru diiqamai sekitar jam 5 lebih, 25 tambah 15 berapa? Setengah 6 lebih ya. Jam 5.30, jam 5.40. Itu baru iqamah. Sudah padang jinglang. Nek cendelone dibuka wis cetha welo-welo. Terus apakah mereka salah? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Mari kita cek di situ tidak ada terbit ya, 544. 544 ya, terbit. Maka kalau dia diiqomai jam, katakan jam 5.30 atau jam 5.40, masih waktu subuh atau tidak? Bu, Pak. Kalau terbit adalah jam 5.44. Kalau iqomahnya katakan 5.30, masih waktu subuh atau tidak? Lantas kenapa mereka memilih itu? Ternyata Bapak dan Ibu ada pendapat yang mereka pakai, saudara-saudara kita di Turki terutama, yang nanti panjenengan kalau ke Istanbul jangan kaget kalau datang semangat sholat subuh ke masjid waktu adzan subuh kok komate ora teko-teko, jangan kaget gitu ya. Dan gak usah sholat duluan. Karena pertama kali kami tiba di sana kami sholat duluan karena nunggu rakomat-komat, setengah jam rakomat sholat bersolat rampung lagi komat. Kamar karena kami belum tahu. Ternyata kemudian mereka mengambil isfar. Pendapat yang dipakai oleh orang-orang Turki itu adalah pendapat mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat isfar, yaitu mengakhirkan subuh pada waktu yang sudah mepet akhir. Isfar namanya. Supaya sudah agak remang-remang gitu. Kenapa? Untuk menghindari jatuh sholat sebelum waktunya. Sebenarnya begitu saja. Jadi kalau di Turki itu isfar, sholat subuhnya ditunda sampai remang-remang, itu sebabnya karena mereka menghindari dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, menghindari jatuh sholat subuh sebelum waktunya. Ini dia keluar dari khilaf. Jadi jangan disalahkan gitu. Ada dasarnya. Bagaimana dengan orang-orang yang golas kayak kita nih? Kados kula panjenengan. Walaupun Masjid As-Salam sudah tambah plus 8. Tapi masih golas. Masih gelap, apalagi yang dibaca ina atau ina. Bapak dan Ibu, ini hadis yang pertama bahwa Rasulullah itu pernah sholat subuhnya, bahwa saat selesai sholat subuh itu masih remang-remang. Jadi para ibu-ibu, para muslimah yang pulang itu tidak bisa diidentifikasi ini siapa itu siapa karena masih remang-remang. Sisa-sisa malam itu membuat pandangan itu tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Tetapi jangan pernah lupa di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat itu sampai isfar, hatta isfarotis syams, sampai matahari sudah semu remang terbit begitu. Tapi kenapa? Justru dikorelasikan dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah karena ketika sholat subuh itu bacaannya panjang, boten paket kilat. Ayo, wal asri napa ina atau ina? Pak, Bu, panjang. Betul-betul panjang. Contoh, apa yang membuktikan panjang? Di dalam riwayat yang paling sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan ketika subuh hari Jumat, rakaat pertama itu yang dibaca adalah Alif Lam Mim As-Sajdah, surat As-Sajdah secara sempurna, yang ada sujud tilawahnya. Kemudian rakaat keduanya adalah surat Al-Insan. Panjang itu. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dengan surat At-Tur. At-Tur panjang, ada ayatnya bisa 100 itu. Tapi tolong dicatat, riwayat yang berikutnya justru Rasulullah membaca At-Tur ketika sholat maghrib. Artinya apa? Tidak baku di satu surat itu, tetapi paling tidak bahwa subuh itu sunnahnya panjang. Supaya kemudian ketika kita mulai dari gholas sekalipun, dari mulai masih gelap sekalipun, itu ketika selesai sudah isfar. Itu loh posisinya. Dan kenapa subuh ini masih dipakai dan disunahkan untuk panjang? Karena kita itu belum beraktivitas apa-apa. Kita belum terikat dengan kegiatan apapun, sehingga mari kita mulai hari dengan memperpanjang nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal ruhiyah kita untuk menghadap kepada Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa khairu tilawatil Quran, sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah tilawatul Qur'ani fi shalah, bacaan Al-Quran ketika salat. Lantas kenapa kita lebih memilih Qul a'udzu birabbil falaq daripada Alif Lam Mim dari kali kita la raiba fi? Di sini sudah terang. Sudah ya?
Mari saya bacakan keterangan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Beliau mengatakan, ikhtalafal ulama fil afdhali fi waqti salatil fajr. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu afdolnya salat subuh, salatul fajr namanya salat subuh. Fadhaba al-Hanafiyah. Madzhab Hanafi mengambil pendapat ila annal isfar, bahwa waktu yang paling afdal itu mengakhirkan ketika sudah remang-remang. Li hadisi, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfaru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Salat subuhlah ketika sudah remang-remang karena itu lebih banyak mendulang pahala. Hadis rawahu at-Tirmidzi, hadisun hasan. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Oke ya. Tetapi wadhabal jumhur, tetapi jumhur ulama, wa minhum al-a'immatut tsalatsa. Jadi imam mazhab yang lain yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan ila anna taghlis biha afdal, bahwa salat di awal waktu ketika masih gelap itu lebih utama. Li ahadisin kasiratin minha hadisul bab, karena berdasarkan kepada hadis-hadis yang sangat banyak. Salah satunya hadis yang kita bahas tadi, bahwa Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah itu sholat subuhnya diikuti para muslimah itu ketika masih gelap, dan para muslimah ini pulang masih nggak kelihatan siapa mereka. Itu poin pertama. Tapi poin yang kedua, bahwa mereka ini, para a'immah di tiga mazhab ini menjawab mazhab Hanafi yang berdasarkan kepada hadis sholat subuhlah ketika sudah remang-remang, itu bahwa biujubatin katsiratin wa ahsanuha jawabani. Mereka menjawab dalil itu dengan dua jawaban, mendudukannya dengan dua jawaban. Yang pertama, wa imma an yurada bil amri bil isfari tahaqququ tulu'il fajr, bahwa yang dimaksud Rasulullah di dalam hadis sholat subuhlah ketika sudah jelas remang-remang, sudah jelas ketok ada terbit matahari, itu memastikan betul bahwa fajar itu tidak dilakukan sebelum waktunya. Ketika betul-betul fajar sudah terbit, fajar sodik, bukan fajar kadhib, gitu. Betul-betul sudah, makanya agak ditunda sedikit. Atau yang kedua, wa imma an yurada bil isfari italatul qiraati fis shalah. Yang dimaksud dengan salat fajarlah, bahwa salatlah subuh ketika kondisi sudah remang-remang, itu maksudnya italatul qiraah, panjangkan bacaan salat subuh kalian sehingga ketika selesai sudah remang fa innaha mustahabbah, karena memanjakan bacaan Al-Qur'an yang dibaca ketika sholat subuh itu hukumnya sunnah. Bi'itolatil qiraah, panjangkan bacaannya. Makanya Rasul disebutkan di dalam sholat subuh itu membaca ayat sampai 100 ayat, mi'ah atau mi'un, 100 ayat. La yafraguna minas sholati illa waqtil isfar, sehingga mereka tidak menyelesaikan rangkaian sholat subuh berjamaah kecuali matahari sudah meninggi, ketika matahari sudah terang. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami pernah sampaikan dalam satu riwayat ada seorang ulama yang menampar imam sholat subuh, betul ya? Dia musafir, pengen cepet-cepet, ternyata imamnya bacaannya panjang. Rakaat pertama baca Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua Ali Imran sampai selesai. Kira-kira selesai wis duha apa wis padang nih. Tapi masalahnya selesai sholat sepanjang itu dia balik badan kemudian mengatakan ayyuhan nas aidu sholatakum fa inni sholatun min ghairi wudhu'in, wahai para jamaah tolong ulangi sholat subuh kalian karena aku tadi lupa sholat belum wudu. Makanya digambar oleh ulama ini, yang kemudian imam itu mengadukan penggambaran ini kepada Amirul Mukminin, yang ketika didatangkan kemudian diceritakan bagaimana aku tidak menggambar dia, aku sedang safar, aku sedang tergesa, dia sholat subuh baca Al-Baqarah dan Ali Imran, ya kan? Maka kemudian dia bilang belum sholat, dan aku gambar lah dia, apa kata
Amirul Mukminin atau khalifahnya, ya pantes nek kowe digambar. Ini udah tenang. Baik. Di dalam peristiwa ini Bapak dan Ibu menjadi pelajaran kalaulah kemudian salat subuhnya itu dimulai tepat pada waktunya. Kemudian salatnya dilaksanakan dengan membaca ayat yang sangat panjang, bahkan sampai melewati durasi tuluk. Waktu terbit itu tidak ada masalah. Karena yang menjadi start point itu bukan akhirnya tapi awalnya. Jadi kalau awal sesuai dengan pada waktunya, kemudian dia sholat, kemudian sholatnya panjang, sampai melebihi sampai matahari sudah terbit, nggak ada masalah. Yang masalah adalah karena kesiangan. Sholat subuh, duhanya pakai kunut itu yang masalah. Yang nggak ketawa nggak paham. Paham maksudnya sholat duha pakai kunut? Subuhnya kawanan. Jadi sholat subuhnya di waktu duha. Nek duha nganggo kunut niku maksudnya subuhe kawanan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tetapi dalam hadis ini yang perlu kami sampaikan justru adalah bagaimana kemudian para sahabiat, para sahabat-sahabat yang wanita betul-betul menjaga keberadaannya di tengah pandangan manusia ketika mereka berangkat untuk mengerjakan sholat. Adabnya betul-betul dijaga sehingga mereka menutupi dirinya dengan sempurna, bahkan ketika ini masih di waktu malam yang tidak ada pandangan mata manapun yang bisa melihat mereka betul-betul menutupi dirinya. Yang terjadi hari ini bahwa kemudian pembolehan hadirnya wanita di masjid-masjid kaum muslimin, para muslimah kemudian berangkat ke masjid, itu kemudian masih belum menetapi adab yang semestinya. Ini poin yang perlu kita jaga bersama-sama. Maka kalau kemudian dari para muslimah, para ummahat, para ibu-ibu ini kemudian mengatakan mana yang lebih utama, itu skalanya adalah skala normatif masing-masing. Hukum asalnya sholat terbaik bagi seorang wanita adalah hukum asal sholat wanita yang terbaik itu adalah saya ulangi, hukum sholat terbaik bagi wanita adalah jenengan masih salah. Hukum sholat wanita yang terbaik itu adalah di tempat paling tersembunyi di rumahnya. Loh, bukan hanya di rumah, jangan dipotong. Jenengan mengertosi kalau zaman orang-orang tua kita dulu punya sentong. Iya kan? Itu tersembunyi atau di tengah-tengah? Atau di depan rumah? Ini justru menandakan bahwa bukan hanya di rumah, tapi di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Karena memang secara hukum asal mereka ditutupi. Bukan disembunyikan loh ya, ditutupi. Kalau kemudian harus nampak boleh, tetapi tolong adabnya dijaga. Dan konteks di dalam kajian kita adalah waktu sholat subuh, maka waktu sholat subuh yang terbaik, kalau kita bicara dua-dua hal ini, maka mungkin korelasi yang paling sederhana adalah selama kita tidak menggunakan mazhab Hanafi di dalam konteks ini, bahwa mazhab Hanafi itu adalah isfar. Hanya mazhab Hanafi saja yang menggunakan sholat subuhnya itu di akhir. Maka kalau kita sekarang di Indonesia, secara urf, secara kebanyakan Indonesia ini mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu tiga-tiganya adalah ghalas, ya sudah. Tetapi hari ini justru yang menjadi PR bersama adalah mari kita hidupkan sunnah bahwa sholat subuh itu bacaannya panjang. Itu yang lebih kita kuatkan. Bukan mendebatkan awal atau akhir, enggak, tapi panjangkan saja bacaannya. Ini poin yang paling perlu kita garis bawahi. Yang kedua, kalau para muslimah mau ke masjid boleh, silahkan Bu, monggo. Karena panjenengan punya hak untuk memakmurkan masjid, tetapi tolong dijaga semua adabnya. Ngapunten, boleh pakai parfum? Boleh pakai parfum? Kalau dia hanya untuk menghilangkan bau badan, boleh. Kenapa? Jangan dikatakan nggak boleh mutlak terus nggak nganggo apa-apa malah bau. Ngapunten nggih, malah mengganggu. Enggak. Kalau itu hanya untuk bukan parfum dalam konteks untuk pewangian semerbak, tapi hanya untuk menghilangkan bau badan, walaupun kita katakan itu bagian dari parfum, misalkan deodoran atau boleh.
Tapi kalau sampai wanginya semerbak, itu Rasulullah SAW melaknat. Poinnya di situ. Dan saya yakin panjenengan sudah bisa mendudukkan tanpa perdebatan. Karena kalau kita berdebat nanti nggak selesai. Ini normatif saja. Artinya yang normatif yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah dalam konteks ini adalah mereka menutupi diri. Ojo sampai jadi pusat perhatian. Ke masjid pakai mukena loreng macan gitu. Itu ngapain gitu loh. Bisa dipahami nggih? Boleh ke masjid tapi dengan tidak mengundang perhatian. Wallahu taala alam bisawab. Para hadirin, ini adalah poin tentang sholatus subuh. Jadi kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi kita tahu kedudukannya. Kenapa plus 8? Ngoten nggih Pak Joko nggih? Pangapunten. Kenapa ada plus 30? Kenapa ada yang tepat pada waktu? Konteksnya jelas. Plus 8 karena kehati-hatian supaya sholatnya tidak mendahului waktu fajar sotiknya. Ini kehati-hatian dan itu kita hargai. Yang tepat pada waktu pun karena itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu. Sekedap, diulangi Bu. Oke. Konteksnya apa yang panjenengan mau sampaikan? Jenengan musafir? Karena lama dikirnya enggak. Taib. Makanya saya harus tahu konteksnya dulu biar saya bisa menjawab. Nyuwun pangapunten nggih Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi dia orang mukim. Kemudian dia sholat di masjid, sholat berjamaah. Kemudian dia zikir panjang. Betul ya? Sampai zikir panjang sampai kemudian dia tuntas, dia puas, baru kemudian dia mau sholat sunnah. Ternyata baru sholat sunnah sudah masuk sholat berikutnya. Pertanyaan saya, sholat sunnah apa yang dia kerjakan? Ba'diyah itu rawatib atau tidak? Apa makna rawatib? Pengiring kan? Kalau kemudian dia sholat duhur jam 12, kemudian dia zikir sampai, jangan jam 12, maghrib lah. Maghrib jam 6, betul ya? Kita pakai maghrib jam 6. Kemudian dia mementingkan zikirnya sampai jam 7, masuk waktu isya. Itu ba'diyah atau tidak ba'diyah? Sebentar, kalian jawab. Jangan jawab. Pertanyaannya mengiring atau tidak? Apa arti rawatib itu apa artinya? Itu ngiring atau tidak? Sebentar, ini sederhana kok jawabannya. Ngiring atau tidak? Ya sudah. Selesai dengan pertanyaan panjenengan. Nek sekilo jek mboten napa ngiring manten sesoke. Bapak dan Ibu, kan kita tahu ya namanya rawatib. Rawatib itu mengiring. Mengiring artinya kalau toh harus terjeda, itu jedanya tidak lama. Hanya secukupnya. Dikirnya secukupnya. Kenapa dia tidak sholat duluan untuk mendapat nilai rawatibnya, baru setelah itu dia lanjutkan dengan dikirnya? Why? Pertanyaannya why? Karena kata-kata ba'diyah itu kan makanya sananya itu ba'diyah yang mana? Kalau rawatib harus ngiring. Kalau ba'diyahnya jenengan tadi justru menjawab bukan rawatib, gak ada masalah. Karena bukan rawatib. Tapi ketika jenengan menyebutkan kata rawatib, justru itu normatif yang mengikat. Pengiring. Kan ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah rawatib, betul ya? Yang mengiringi yang fardu, yang urut, yang yang kebiasaan, yang rutin begitu bahasanya. Tapi kalau jenengan mengatakan ini ba'diyah mutlak, nggak ada masalah. Karena namanya mutlak, dia tidak terikat. Ini sholat sunnah, ba'diyah atau bukan? Ba'diyah, rawatib atau bukan? Begitu. Jadi kita tidak bisa menghukumi nilainya sampai jenengan menjelaskan spesifik konteksnya. Kalau yang dimaksud tadi adalah ba'diyahnya rawatib, maka dia sudah keluar dari nilai rawatib.
ba'diyahnya dapat, rawatibnya keluar. Tapi pertanyaannya apakah mungkin kita ini kemudian zikirnya sampai senikmat itu, kemudian rawatib, sholat sunnah rawatibnya diakhirkan? Loh, sebentar, kalau kemudian dia sholat belakangan tidak berjamaah, ada sholat sunnah nggak ba'diyahnya? Ada nggak? Kalau ba'diyah masih mungkin, tapi kalau qobliyah nggak ada. Karena qobliyahnya terikat waktu antara adzan dan iqamah. Kalau dia sholat belakangan nggak ada masalah, tapi nggak ada qobliyah. Karena kalau qobliyahnya terikat antara waktu adzan dan iqamah. Kalau ba'diyah masih mungkin. Tetapi ba'diyahnya tolong diikat dengan normatif tadi, rawatib atau tidak. Di situ sudah menyelesaikan jawaban. Bapak dan Ibu pangapunten nggih, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sudah jelas untuk dirumuskan, pangapunten, mari kita kerjakan sesuai dengan tupoksinya. Jangan kemudian digeret-geret. Kenapa? Supaya justru kita tidak keluar konteks. Kalau rawatib. Kalau jenengan tidak mau rawatib, ya sudah nggak ada masalah. Pertanyaannya misalkan kalau jenengan sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu sebelum iqamah atau ba'da iqamah? Sebelum iqamah. Kalau kemudian pokoknya aku qobliyah subuh ning bar qomat. Berlaku atau tidak? Sebentar, berlaku atau tidak? Di situ kan tidak sesuai dengan tupoksinya. Sehingga para hadirin, mari kita kembalikan kepada makna. Makanya di dalam syariat itu nama dan makna itu mengikat. Masing-masing makna dan nama itu mengikat. Pangapunten nggih Bu, kalau misalkan ada orang yang sangat nikmat dengan zikirnya, nggak ada masalah, boleh kok. Kan ada riwayat, jadi komat ya. Ada riwayat bahwa Al-Imam Abu Hanifah itu suatu hari pernah telat sholat Isya. Sehingga beliau sholat di belakang imam. Bukan menjadi imam. Tolong dicatat, ini telat nih jadi gurine imam nih. Bukan kayak kita telat pinten rakaat Pak Bu. Imam Abu Hanifah ini telatnya di belakang imam. Yang kemudian justru yang menjadi imam adalah muadzinnya. Artinya muadzin zaman dahulu itu punya kemampuan untuk jadi imam gitu, qualified gitu. Maka kemudian justru sebada sholat Isya itu Imam Abu Hanifah itu justru berzikir. Kenapa? Karena ketika sholat Isya muadzinnya membaca surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam konteks ini Imam Abu Hanifah terhanyut pemaknaan. Sehingga sebada sholat Imam Abu Hanifah duduk di tempat sholatnya, kemudian berzikir dengan mengucapkan ya man yujza bimisqali dzarratin khairin khairan wa ya man yujza bimisqala dzarrati syarrin syarran. Aduhai, betapa beruntungnya orang yang diberi ganjaran dengan amal soleh sebesar biji dzarrah, kebaikan dicatat sebesar biji dzarrah, dan alangkah ruginya orang yang beramal sebesar biji dzarrah keburukan akan diganjar dicatat sebesar biji dzarrah keburukan. Dia lanjutkan, ajirin Nu'man abduka minan nar. Ya Allah, selamatkan hambamu yang namanya Nu'man ini dari siksaan api neraka. Wa adkhilhu fi si'ati rahmatik. Dan tolong masukkan dia ya Allah dengan kasih sayangmu dalam luasnya rahmatmu. Itu beliau nikmati zikir itu ba'da isya. Sampai kemudian si muadzin ini ngambil teplok. Karena zaman dahulu belum ada listrik, adanya lampu minyak. Ketika lampu itu mau diambil, Imam Abu Hanifah sadar ini ada orang. Maka kemudian dia berhenti dari nikmat zikirnya. Kemudian mengatakan, kamu mau ambil mau pulang, ambil aja mau pulang gitu. Apa kata muadzinnya? Wahai imam, ini sudah mau subuh. Jangan kebayang berapa rentang waktunya. Saking nikmatnya. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Jaga peristiwa ini hanya antara aku dan dirimu. Imam Abu Hanifah masih sempat sholat, tapi bukan ba'diyah Bu. Tapi qiyamul lail Bu. Karena belum adzan subuh. Jadi muadzinnya datang persiapan untuk adzan subuh, tapi belum adzan subuh. Artinya apa? Sepanjang malam itu Imam Abu Hanifah mentafakuri dirinya dengan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan kita tidak mempermasalahkan itu karena konteksnya adalah beliau menikmati zikirnya dan beliau menyelesaikan itu ketika datang muadzinnya dan dia melaksanakan qiyamul lail karena masih pada waktunya, bukan ba'diyahnya. Ngaten nggih?
Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi, para Bapak dan Ibu, kami hanya mengetengahkan pendapat saja. Kalau ada pembanding, ahlan wa sahlan, kami persilahkan dan kami monggo panjenengan bisa membandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Wallahu taala alam. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.